Mana? Mana? Aduh! Yeah! Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotniati dari kelas 10 AKL 2. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Kesultanan Ternate dan Tidore. Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore berada di Pulau Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di dua area berbeda. Kerajaan Ternate ibu kotanya Sampalu, Pulau Ternate. Sementara itu, Kerajaan Tidore berada di sebelah selatan Ternate. Pendiri Kerajaan Ternate dan Tidore tentu dua orang yang berbeda. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyhur Malamo di tahun 1250, sementara Kerajaan Tidore didirikan oleh Muhammad Nakil di tahun 1081. Kedua kerajaan ini sukses dari segi perdagangan, karena itu persaingan pun tak terelakkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol yang menguasai masing-masing kerajaan dan sengaja menjadikan persaingan semakin sengit. Pada akhirnya, Portugis berhasil mengusir Spanyol ke Filipina dan Portugis menguasai Maluku sepenuhnya. Portugis menjadi sewenang-wenang dan masyarakat Maluku pernah melakukan pemberontakan berkali-kali. Meski begitu, kedua kerajaan masih tetap tidak bersatu. Baru kemudian Belanda masuk ke Maluku dan menaklukkan Portugis di tahun 1601 dan menjadi jauh lebih sewenang-wenang dibandingkan Portugis. Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan menjadi Kerajaan Maluku oleh Sultan Naku. Raja Tidore yang memimpin pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1781. Pemberontakan akhirnya berhasil membuat Kerajaan Ternate dan Tidore bersatu demi melawan penjajah asing yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat dari kedua wilayah kerajaan tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Masa kejayaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Bahabullah 1570 sampai 1538. Bahkan wilayah Kerajaan Ternate saat itu sampai ke Filipina bagian selatan. Sultan Bahabullah menyebarkan agama Islam. Hingga saat ini penduduk Filipina bagian selatan masih ada yang memeluk agama Islam. Di sisi lain, Kerajaan Tidore mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805. Sultan Nuku memimpin pemberontakan terhadap Belanda yang saat itu sudah mengalahkan Portugis dan berlaku semena-mena. Berkat pemberontakan ini, kejayaan Ternate dan Tidore bersatu. Wilayah kekuasaan Sultan Nuku sangat luas, mencapai Pulau Seram, Kai, Raja Ampat, Makean, Halmahera, hingga Papua. Kehidupan politik Kerajaan Ternate dan Tidore.
Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan yang berkuasa di Maluku dan menjadi pusat perdagangan yang sukses. Portugis datang dan bersekutu dengan Ternate sementara Spanyol datang dan bersekutu dengan Tidore. Hal ini membuat persaingan perdagangan menjadi ketat. Pada akhirnya, Portugis berhasil mengusir Spanyol dan menguasai Maluku. Perjuangan melawan Portugis terus berlangsung dan dipicu oleh dibunuhnya Sultan Hairun, padahal sudah tercapai kesepakatan. Rakyat Maluku bangkit melawan Portugis di abad ke-17. Belanda merebut Maluku dan berlaku semena-mena. Akibatnya pemberontakan sering terjadi. Di abad ke-17, pemberontakan yang dipimpin oleh Sultan Nuku berhasil menyatukan Ternate dan Tidore. Kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore sering disinggahi para pedagang karena lokasinya yang strategis. Selain itu, Kerajaan Ternate dan Tidore terkenal dengan hasil perkebunannya, yaitu cengkeh dan pala. Keduanya merupakan komoditi utama yang laris manis di negeri lain, terutama saat diincar oleh bangsa Eropa. Pelabuhannya diatur dengan rapi sehingga perdagangan Kerajaan Ternate dan Tidore berjalan sangat lancar. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan sosial Kerajaan Ternate dan Tidore sangat terpengaruh oleh agama Islam yang pertama kali masuk di Bandar Hitu, Ambon. Setelah itu, pemuda Maluku belajar agama Islam hingga ke Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri bahkan pernah berkunjung untuk mengunjungi para muridnya. Selain Islam, agama Katolik juga terbesar di tahun 1534 oleh misionaris Katolik yang bernama Franciscus Xavierus. Agama Katolik tersebar di Ambon, Halmahera, dan Ternate. Hingga kini ada keturunan yang beragama Islam dan Katolik dan hidup berdampingan. Bagaimana kehidupan budaya Kerajaan Ternate dan Tidore? Karena fokus di perdagangan, jadi tak banyak kebudayaan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Ternate dan Tidore. Salah satu ritual yang merupakan akulturasi budaya yang berkembang adalah Kolano Uci Sabea, merupakan ritual sultan ke masjid untuk melakukan ibadah sholat. Peninggalan Kerajaan Ternate dan Tidore. Apa saja peninggalan Kerajaan Ternate dan Tidore? Karena pada masanya berperan penting di Maluku Utara, maka peninggalannya cukup banyak. Beberapa yang masih bisa kita lihat sekarang dan menjadi sumber sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore adalah 1. Istana Sultan Ternate, 2. Kadatokie, 3. Benteng Toreh dan Tahula, 4. Makam Sultan Babulah. Peninggalan Kerajaan Ternate dan Tidore. Peninggalan 1. Istana Sultan Ternate. Walaupun sudah berupa reruntuhan, tapi Istana Sultan Ternate masih berdiri cukup kokoh. Luar biasa indah. Istananya dibangun di atas bukit yang menghadap ke laut. Gaya arsitekturnya merupakan perpaduan gaya Tiongkok dan lokal. Ada satu jembatan yang menghubungkan satu bukit dengan bukit lainnya. Istana yang sudah menjadi cagar budaya ini sekarang dikelola oleh pemerintah. Peninggalan 2. Kadatokie. Kadatokie merupakan istana peristirahatan Sultan Tidore yang ada di Kelurahan Soasio,
kota Tidore kepulauan. Istana ini sempat hancur di awal abad ke-20. Di tahun 1997, istana ini dipugar kembali oleh penguasa ke-36 Kerajaan Tidore Sultan Jafar Shah dan masih berdiri megah dan difungsikan hingga kini. Peninggalan 3. Benteng Toreh dan Tahula. Benteng Toreh dan Benteng Tahula adalah kedua benteng yang sempat penting bagi kerajaan Ternate dan Tidore. Benteng Toreh sudah ada sejak Maluku dijajah oleh Portugis dan menjadi saksi bisu perjuangan rakyat kala itu. Di sisi lain, Benteng Tahula dibangun oleh pendatang dari Spanyol di tahun 1610. Fungsi utama benteng ini adalah untuk bisa mengamati daratan dan perairan Tidore dengan lebih mudah di atas. Lokasi di Maluku Utara, benteng ini masih berdiri kokoh. Peninggalan 4. Makam Sultan Babulah. Sebagai salah satu Sultan Ternate yang paling sukses, Sultan Babulah adalah Sultan Ternate yang populer. Masyarakat Maluku masih mengenang jasanya, hingga namanya diabadikan menjadi nama Bandar Ternate. Makam Sultan Babulah sangat terjaga hingga saat ini. Wisatawan pun masih banyak yang berkunjung untuk berziarah, mengenang jasa dan kebesarannya. A few moments later. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,